Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Sapa. Kali ini kita akan melanjutkan ke laporan keuangan, yaitu ke neraca ya. Kemarin kita sudah menyusun laporan laba rugi. Sekarang kita akan melanjutkan ke neraca ya. Kita langsung saja teman-teman sekalian, kita buat di set selanjutnya. Kita kasih nama NFC ya, neraca. Neraca itu kan akun-akunnya adalah semua akun-akun selain dari akun laba rugi ya. Kita cara manual saja dulu. Sebetulnya ini bisa kita pakai kode pemanggilan ya, pakai VLOOKUP, tapi supaya bisa dilihat oleh teman-teman, kita copy saja dulu ya. Akun-akun di neraca itu sampai di mana ya? Kita copy semua sampai sini ya. Sini kita copy. Kita copy, kita paste di sini ya. Paste dulu tapi ya. Persingkat lagi sedikit ya. Ini kita perlebar lagi. Ya, kita blok semua dulu ya. Kita kasihlah 12 size-nya. Kemudian ini kita turunin lagi sedikit ya. Kita kita kasih nama lah ya. PT berbagi neraca ya, atau penjelasan dulu ya, penjelasan neraca, penjelasan pos neraca untuk periode yang berakhir 29 Februari 2020 ya. Kalau neraca itu kan bukan sampai dengan ya, tapi saldo akhirnya. Nah, setelah itu kemudian di sini kita pakai aktiva ya. Ini kita tempelin aja di sini. Jadi ada aktiva lancar, ada aktiva tetap ya. Untuk sementara kita gabung saja dulu seperti ini. Ini ada aktiva tetap, kita kasih spasi sedikit. Ini kita kasih jumlah ya. Ini aktiva tetap, kita hitam tebalin pakai besar aja lah ya. Pakai besar ini coba kita besar sedikit ya. Kita bisa pakai ukir ya. Ini kita ganti pakai besar. Ini kita copy langsung ya, bisa di sini ya. Kita hapus ya. Tanah bangunan. Ini kemudian kita, jadi aktiva tetapnya ini kita cari dulu nilai bukunya ya, setelah dikurangin akumulasi penyusutan, sehingga nilai buku yang nilai bukunya yang di jumlahnya nanti ya. Jumlah ya, kita tebalin, kita tatang aja sama yang ini juga tebalinnya. Jumlah ya. Kemudian ini kita kasih lagi nama di sini. Kewajiban dan modal gitu kan. Ini aktiva ya, aktivanya di sini. Kita ya cantik seperti inilah ya. Kewajiban dan modal, ini ada kewajibannya. Kewajiban itu ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang ya. Ini kita hapus dulu di sini ya. Ini kita pakai kewajiban lancar saja dulu. Ini kewajiban jangka panjang ya. Panjang. Bisa lah kita sepertinya teman-teman. Kalau mau ya, cantik seperti ini. Kita copy juga ke bawah. Terlalu ke atas ya. Salah saya tadi. Copy mau sini lah. Apa tuh? Salah kopinya, ini hasil kopinya. Ya. Nah, ini pendapatannya kita hapus nih.
Ya, hapus saja ini, bukan. Kemudian di ekuitas ya. Ekuitas ini kita ganti ya pakai kapital. Tebalin ya. Ya, inilah. Nah, seperti itu ya. Ada moda distort, tambahan moda. Privé ini kan kita anggap ini adalah punya orang punya selain dari badan ya. PT maupun CV, tapi ini punya orang pribadi ya. Kalau punya badan, baik itu PT maupun kalau punya badan itu perusahaan atau perseroan terbatas, ini disebut sebagai dividen ya. Oke. Sampai sini. Oke ya, teman-teman sudah kelihatannya. Oh, ini belum ya. Ini bisa pecah seperti ini. Kita tarik ke bawah. Ya. Nah, setelah itu kita rumus ya. Kita buat kode pemanggilannya. Kita ambil di sum if like data lajur di kolom B ini teman-teman sekalian. Kita besar lagi sedikit. Ulang dulu ya, sebetulnya ya biar ketahuan, biar kelihatan ya. Saya perbesar dulu data lajurnya di kolom B ini ya. Kita akan raca sama dengan ini sudah besar ya, atau saya besar sedikit supaya kelihatan. Oke. Jadi di sini kita anggap adalah bulan Februari ya. Februari ya. Pakai sum if. Kita ambil di neraca lajur di kolom B ini teman-teman sekalian. Jangan lupa diabsolutkan di kontrol di F4. Kemudian lagi ke neraca di kolom C. Kriteria ini kan C ini kan sebagai kriterianya. Kemudian titik koma. Kemudian lagi ke neraca lajur, ambil di posisi kan aktiva itu kan saldo normalnya di debit ya, maka kita ambil di posisi di debit ya, yaitu di R ya. Kita ganti pakai R, kemudian kita absolutkan 4 ya. Jadi ini teman-teman rumusnya. Jadi di lajur itu kita ambil di kodenya, di ranknya, kemudian kriterianya di kolom C ini, kemudian sum ranknya itu kita ambil debit di posisi neraca lajur ya. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Apa yang salah ya? Oh, kebaliknya. Ya, tutup kurung ya. Oke, kita pakai accounting ya. Tarik ke bawah, copy, tarik ke bawah sini. Sampai ke bawah. Oh, sudah masuk ya. Sudah masuk. Besar sedikit. Ini sudah masuk. Kas rupiah, kas bank ya. Ini bisalah kita tengahkan ini. Kemudian kita jumlahkan teman-teman sekalian. Jumlahnya seperti ini. Di sum ya, atau sum ya. Sum seperti ini, tarik ke bawah ke atas. Sama aja ya. Atau kalau mau cepatnya ALT sama dengan ya. Cepat seperti itu. Kita pertebal, kita pakai garis sini ya, supaya untuk memisahkannya. Lalu kemudian ini di copy aja teman-teman sekalian. Copy aja, rumus sudah dibuat ini. Copy paste di bawah sini ya. Paste di bawah sini ya. Nah, sudah. Nah, kemudian di akumulasi penyusutan itu kan saldo normalnya bukan debit ya, tapi kredit. Nah, maka ini kan di R ya. Kita lihat di neraca lajur. Tadi kan debitnya kan di kolom R ya. Kalau kreditnya di kolom S. Maka untuk posisi di neracanya nanti di akumulasi penyusutan ini, dia kita ganti di S ya. Jadi teman-teman sekalian, ganti ini kan posisinya kan masih debit, ganti ke S. Di posisi kredit ya maksudnya. Artinya di kolom ke S teman-teman sekalian. Lalu kemudian kita enter ya. Untuk posisi ini kan kita minkan dia, minkan depan. Kenapa dia min? Supaya kita ndak perlu lagi menghitung satu-satu ya ketika kita melakukan penjumlahan nilai aktif tetapnya. Kita langsung aja jumlahkan dengan sum langsung. Jadi akumulasi penyusutan itu langsung mengurangi ya. Sehingga yang perlu adalah kita taruhkan minus depan ya. Kemudian karena belum ada ya,
enter ya. Nah, kemudian ini di copy lagi, sama aja sih teman-teman, copy paste di sini ya. Tinggal dihilangkan minusnya ya, karena kita tidak mau ngambil saldo minus ya. Jadi rumusnya adalah sama kayak yang tadi, tinggal diambil kreditnya ya. Copy paste ke bawah ya. Ini sudah masuk di sini, hutang gaji sudah masuk, hutang pajak sudah masuk. Ada hutang pajak ya. Oke, hutang pajak ini kayaknya PPN kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ini ini kita tarik sedikit ke bawah ya, kan ada jumlah ya, jumlahnya kita pastikan sini. Kemudian di sini juga kita jumlahkan juga, copy aja lah di atas ya. Ini kita kasih tabel ini, copy jumlah ini ke bawah. Oke, ini sama dengan sum, ada ke atas. Oke, pakai ini lagi ya. Kemudian copy juga rumusnya tadi, pindah ke posisi ekuitas, sudah masuk kan ya. Ini lagi ke bawah. Oke, untuk kemudian kita copy jumlahnya ya, jumlah. Oke, ini nah, kita kasih jumlah. Kemudian di bawah sini kita kasih total kewajiban dan modal atau dan ekuitas lah ya. Nah, maka sama dengan ini tambah jangka panjang tambah jangka yang hutang lancap ya, kewajiban lancap ya. Oke, 4M ini kita kasih garis seperti ini. Kemudian ke atasnya lagi total aktiva belum ya. Oke, kita enter sedikit sekali, kita insert ya ke bawah sedikit. Ini kita kasih nama total aktiva. Sini kita jumlahnya jumlah aktiva tetap dan tambah aktiva lancar. Maka sudah ya. Kita cek selisihnya apakah sudah seimbang atau enggak. Total kewajiban dan ekuitas dikurangi total aktiva, apakah ada selisih atau enggak. Ternyata ada selisih teman-teman sekalian. Yang belum masuk adalah laba rugi periodenya kan. Ini kita copy aja sama dengan kita pakai link, ambil di labanya ya, laba rugi ya. Oke, sudah seimbang kan, artinya sudah balance sheet ya, balance ya. Sudah seimbang lah ya, sehingga inilah ya. Kemudian bisa kita percantik lagi ya, coba kita perkecil sedikit, kita percantik dulu ya. Ini bisa kita tebal, ini bisa kita, yang tidak ada ini bisa kita hidden ya, bisa kita hidden seperti ini. Ini sudah jadi ini apa, tinggal kalau sudah di hidden di awal, kalau pengulangan itu kita langsung F4 teman-teman ya. Jadi bisa kita F4 langsung di keyboard, kita akan langsung F4 itu kalau pengulangan. Misalnya di awal kita melakukan hidden row-nya, maka yang setelahnya kalau mau mengulang itu cukup tekan F4 ya. Seperti ini. Ini bisa kita percantik lagi lah sedikit ya. Oke, ini sedikit. Nah, ini nanti untuk sandingannya ya. Oke, bisa. Ini kita bisa apa istilahnya? Oke, bisa kita merge ya. Dua ini bisa seperti ini. Oke. Sudah jadi seperti ini. Tinggal ini sudah seimbang ya. Kalau kita mau pinnya blok aja seperti ini. Sampai di mana batasnya kita kasih page layout dan print area ya. Jadi kita cek di print preview-nya, kita lihat kelihatan di sini teman-teman sekalian. Kita bisa atur di sini tata letak di kertasnya ya. Ya, jadi seperti itulah. Tentunya nanti Anda baca ya. Kalau mau lebih cantik lagi bisa sih teman-teman mau
hilangin ininya, kemudian ininya ya. Ini juga kan bisa dihilangin ya. Kalau misalnya ini mau di kode ini kan enggak bisa, enggak kita akan print kan ya. Ini bisa dihidden ya nih. Hidden aja kan seperti ini, kemudian kita hilangin semua. Nah, seperti ini kan kita hilangin semua ya. Ini bacanya satu aja lah ya. Kita coba ambil dulu. Di sini kita insert sedikit dulu ya. Salah. Insert dulu sedikit ya. Ini yang kita hidden column ya. Oke, baru kita kemudian kita view-nya seperti ini. Oke, sudah kan? Yang posisi ini juga bisa kita hidden teman-teman sekalian. Inilah neraca ya. Misalnya sudah seimbang, total aktiva 4M374600, total ekuitas dan kewajiban 4374600, sudah seimbang. Labanya kan laba 57 juta, kita cek di sini 57 juta. Oke. Kita coba satu transaksi teman-teman sekalian, misalnya kita melakukan ke jurnal umum, misalnya apa ya? Misalnya kita mau melakukan penjualan ya, penjualan lah ya, penjualan barang dagang misalnya. Jenisnya apa ya? Misalnya kita sebut aja jenisnya penjualan kulkas misalnya. Kulkas, kita copy aja di box ini. Di sini PPN-nya ya, PPN keluaran seharusnya nih, PPN keluaran ya. Sini penjualan kulkas juga. Nah, kita mau pakai transaksi bank ya, jadi bukan kas tunai. Kita biasanya kan orang pakai transaksi bank ya. Sebagian kita ambil bank apa ya? Kita ambil Bank Mandiri lah ya. Kodenya 1104, masuk di jurnal umum. Penjualannya kan kasnya bertambah ya, kas bertambah. Kemudian PPN-nya katakanlah penjualannya katakanlah berapa ya, 90 juta, 9 juta lah ya, 90 juta. Kemudian DPP-nya 9 juta ini kali 10%, PPN 900, berarti kas banknya adalah yang diterima segini ya. Ini PPN keluar 900, harga dasar pengenaan pajaknya 9 juta, PPN 900, kas yang diterima adalah sebesar 9.900.000. Ini sudah ada penjualan elektronik, kita copy aja ke bawah ya. Kodenya sama juga, ini kodenya 2 sama dengan strip 103 ya. PPN keluaran sudah masuk di sini. Nanti kita akan cek ya di buku besar dan apakah sudah masuk di Bank Mandiri. Ini ke neraca apa ya. Kemudian kita coba juga transaksi beli ATK lah ya. Beli kertas HVS lah ya, 10 kotak ya kan ya, 10 kotak atau 10 rim lah aja ya, terlalu banyak kan. Kalau 10 kotak kan bukan ATK namanya. Jadi belinya dia beli pakai apa ya, beli pakai kas Bank Mandiri ya, kita beli di situ. Jadi ATK-nya bertambah, kita lihat ATK itu berapa kodenya. Ini kan di ATK ya. ATK-nya bertambah. Kenapa kita pakai biaya fotokopi dan ATK? Nanti untuk HVS ini nanti kita akan buat buku pembantu ya. Karena ada 10 rim HVS itu nanti biasanya kan masuk perlengkapan harusnya. Tapi untuk sementara kita masuk biaya fotokopi aja dulu. Kita bebankan aja semua. Nanti seharusnya kita aku sebagai perlengkapan. Di akhir periodenya biasanya nanti dilakukan opname, stock opname ya, stock opname apakah sudah berapa sisanya, baru kemudian kita buat jumlah penyesuaiannya, berapa yang tersisa kertas itu baru kita buat penyesuaiannya. Tapi sementara kita pakai seperti ini aja dulu. Kemudian ATK bertambah, kemudian 104 berkurang ya. Dia beli katakanlah
300.000 ya. 300.000 ya. Cek lagi. Apalagi biaya yang mempengaruhi, apalagi ya, bayar listrik lah ya. Bayar listrik. Udah, ini bayar listrik. Oh, tanggal belum kita lupa, tanggal tahu ya. Ini tanggal jangan lupa teman-teman sekalian, tanggal 28/02/2020 misalnya gitu kan. Sama aja. Ini tanggal 29 aja ya. Ini tanggal 29. 9 ini. Ini juga tanggal 9 aja lah. Bayar listrik ya. 9. Kode listrik itu berapa ya? Kita lihat di coanya. Biaya listrik berapa ya kira-kira ya? Listrik mana ya? Listrik kita Ctrl F aja, listrik ya. Salah saya. Ctrl F aja, listrik ya. Ternyata di atas teman-teman, 5207 ya. Kodenya 5207. 5/207 ya. Bayar listrik, air dan telepon ya. Atau kita bayar tiga-tiga jalan sekaligus. Kita pakai kas rupiah. Kita pakai kas BNI aja kita pakai ya. 1103. 1/103 ya. Kalau dua-duanya anggaplah sebulan tuh listrik itu 100.000, air 54.000, telepon biasanya kita pakai IndiHome ya. Anggaplah 500.000 ya, berarti sekitar 850.000 ya, anggap gitu kan. Itulah ya. Oke. Apa lagi ya? Kemudian anggaplah kita beli barang lah ya. Beli barang aja dulu. Beli barang dagang gitu kan, dagang. Atau kita bisa sebut aja langsung jenisnya. Beli barang, beli apa ya? Beli TV 10 unit ya, gitu kan. 10 unit dan kulkas 6 unit ya. Ini kita pakai tanggal 9 aja, sama aja tanggal sementara ya. Nah, karena kita akan pakai sistem periodik, maka jurnalnya adalah kita pakai jurnal pembelian aja dulu, bukan jurnal perpetual ya. Kalau kita pakai jurnal perpetual, maka kita jurnalnya adalah harga pokok persediaan pada kas ya, persediaan barang dagang pada kas. Kalau kita pakai sistem pembukuannya menggunakan sistem periodik, kita pakai pembelian ya. Kemudian kita klasifikasikan dengan PPN masukan juga. Pembelian itu berapa kodenya? 500 ya. Ini 500. 5/100 ya. Memang dagang, PPN masukan berapa? Kita cek lagi. PPN masukan 1118. 1/118. Dia beli pakai Bank Mandiri lah. 1/104 ya. Misalnya dia beli barang, katakanlah harga dasarnya adalah harga dasar yang satu dasar pengenaan pajak ya. Supaya kita hitung berapa PPN masukan dan PPN keluarannya. Harga dasarnya adalah katakanlah 1 unit itu 3.500.000 lah gitu kan. 5 juta lah ya, 5 juta ya. 5.500 kali 10 aja lah ya. Anggaplah 10 ini karena ada 2 ya. Karena ada 2 kan. Karena sama kulkas ya, anggap harga sama juga, kali 2 aja dulu ya. 110 juta ya. Salah. PP masukannya adalah 10%. Di debit. Bank Mandirinya adalah 121 juta belanja ya. Ini PPN. Ini beli aja lah, enggak apa-apa. Kita pakai kodenya. Oke, sementara kita aja dulu teman-teman, kita cek apakah ini sudah masuk semua atau enggak ya. Misalnya kita cek buku besar 1/118, di buku besarnya apakah sudah masuk atau belum ya. APP masukan 118, ini sudah ada masuk ya. Coba kita refresh sedikit. Nah, sudah ada masukan ya. Maksud teman-teman sekalian, 11 juta ini apakah betul 11 juta ini? Tanggal 29 tanggal 24. Kita cek
Tanggal 29 itu siapa? Ada masuk di sini kan, tanggal 29, 11 juta ya. Di buku besar 11 juta. Tanggal 24 bulan 2 ada masuk juga. Tanggal 24 mana tuh 4? Ini teman-teman. Jadi masuk 5 juta ya ini. Berarti jalannya BB-nya sudah, buku besar sudah masuk. Kita cek di laba rugi apakah sudah masuk dia pembelian ini. Ternyata rugi ya teman-teman. Ada kerugian sebesar 45 juta ya. Karena penjualannya hanya 135 juta sementara belanjanya 164 juta ya. Oke lah, supaya tidak rugi kita buat dia laba aja dulu ya. Kita anggaplah dia belanja lagi. Dia jual lagi ya. Mana penjualan tadi ya. Nah, kita copy aja nih rumusnya ya. Apa? Kodenya. Anggap aja seperti itu dulu. Tanggal yang sama ya. Ini pakai kas Bank Mandiri lah. 04 ya. Penjualannya adalah 540 juta. Ada 3. Ini PPN ini keluarannya adalah 10% dari DPP ya. Sehingga kas yang diterima sebesar 594 juta ya. Oke, kita cek sudah masuk atau belum ya. Ternyata sudah masuk teman-teman sekalian. 475 juta penjualannya. Laba kira-kira ya. Laba 494 juta. Kita cek di sini. Ini kan kita masih hidden dia ya. Kita coba kembali lagi hidden dia. Nah, kita kembalikan lagi. Jangan kita unhidden dulu semuanya. Bank Mandirinya masih tersisa ya. Bisa kita cek di ini sudah masuk ya. 482.600 ya. Kita cek di buku besarnya apakah betul nggak 482.600 ini kasnya. Kas buku besar kas Bank Mandiri ya. Ini Bank Mandiri ya. Oke. Tanggal belum masuk tuh ya. Tanggal 1 belum masuk ini. Mana dia? Bank Mandiri mana? Ini masuk. Ini masuk tanggal. Tanggalnya masuk. Oh, masuk tanggalnya. Tanggal ini. Tanggal 29. Tanggal 29 lagi. Tanggal 29 lagi. Masuk kan ya? Semuanya masuk saya kira. Nah, berarti sekitar kas 482.600 saldo kasnya. Jadi betul nggak di neraca ini? 482.600 teman-teman sekalian sudah masuk ya. Artinya ini sudah jalan ya, sudah seimbang. Labanya 494.850 sudah sama 494.850 di laba rugi dan neraca pun tidak pindah ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab ya. Insya Allah nanti ke depannya saya akan buat lagi salah satu komponen dari laporan keuangan ya, yaitu di arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Sampai sekarang kita sudah buat sampai laba rugi dan neraca ya. Ini bisa kita percantik lah ya. Ini bisa kita percantik sesuai dengan selera kita. Tapi yang paling penting adalah saya ingin menjelaskan kita mendigitalisasi atau merumuskan atau memformulasikan semua kerja-kerja kita agar pekerjaan itu tidak memakan waktu yang lebih banyak ya. Jadi harusnya kita kerja memerlukan waktu 2 menit, malah kita dengan cara manual malah lebih dari 2 menit, bisa 1 jam atau bahkan lebih dari 1 jam lah ya. Jadi dengan cara seperti ini mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan kita, teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan rumus, kekeliruan kata-kata yang saya sampaikan. Tiada lain adalah dari kekurangan saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.